Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Artila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu setanah air, di mana pada kesempatan ini saya mau menyampaikan satu informasi penting tentang pengangkatan honorer menjadi PNS pada tahun 2022 dan tahun 2023 ke depan, sebagai tindak lanjut daripada penghapusan honorer di instansi pemerintah negara Republik Indonesia. Bapak Ibu, perlu disimak baik-baik bahwa tidak semua honorer bisa diangkat menjadi PNS tahun 2023. Simak syarat dan batas usianya. Dan sebelum saya teruskan, bagi Bapak Ibu yang belum like dan subscribe, silakan like dan subscribe. Kiranya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu tampil di layar Bapak Ibu. 4 kategori honorer yang akan diangkat menjadi PNS pada tahun 2022 dan 2023 ke depan meliputi tenaga honorer di bidang pendidikan yaitu guru, kemudian tenaga kesehatan, kemudian tenaga penyuluh pertanian, peternakan dan perikanan, dan tenaga teknis yang harus memenuhi syarat masa kerja terlebih dahulu dalam proses pengangkatan menjadi PNS. Jadi itu 4 kategori Bapak Ibu ya yang akan diprioritaskan dalam hal pengangkatan CPNS dari honorer pada tahun ini, demikian juga tahun 2023 ke depan. Jika masa kerjanya tidak masuk dalam 4 skema persyaratan yang sudah ditentukan pemerintah, maka honorer tersebut tidak akan bisa diangkat menjadi PNS. Dalam persyaratan yang ditetapkan pemerintah, ada 4 syarat minimal dan maksimal untuk masa kerja 4 kategori tenaga honorer tersebut. Syarat minimal usia masa kerjanya adalah 1-5 tahun secara terus-menerus. Tentunya kalau secara terus-menerus berarti tidak pernah putus-putus Bapak Ibu ya. Jadi jika honorer tersebut dalam waktu 1-5 tahun itu bekerja terputus-putus, maka tidak masuk skema pengangkatan menjadi PNS. Sedangkan batas maksimal masa kerja seorang honorer untuk pengangkatan menjadi PNS adalah 20 tahun atau lebih secara terus-menerus juga. Nah, sekarang honorer yang apa dan bagaimana atau status bagaimana yang bisa diangkat menjadi PNS? Nah, perhatikan ada 4 jenis tenaga honorer akan diangkat menjadi PNS melalui seleksi CPNS antara lain. Tenaga guru, kemudian tenaga kesehatan, ketiga tenaga penyuluh pertanian, perikanan, dan peternakan, dan keempat adalah tenaga teknis yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Apa saja syarat honorer bisa diangkat menjadi CPNS? Nah, berikut syarat dan batas usia serta masa kerja honorer yang bisa diangkat menjadi PNS. Hal ini mengacu pada peraturan pemerintah atau PP 48 tahun 2005. Pertama, tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. Yang kedua, tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10 ke 20 tahun secara terus-menerus. Yang ketiga, tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5-10 tahun. Kemudian, tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus. Sekali lagi saya ulas Bapak Ibu, terus-menerus masa kerjanya yang dimaksud di sini artinya bekerja dari 0 sampai sekian tahun sesuai dengan kriteria secara terus-menerus tidak putus-putus. Itu maksudnya itu, masa kerjanya. Pengangkatan akan diprioritaskan bagi tenaga honorer dengan usia paling tinggi atau masa pengabdian paling lama. Nah, kriteria lama masa pengabdian tidak diberlakukan bagi pegawai honorer tenaga dokter yang telah atau sedang bertugas di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah. Selama mereka masih berusia di bawah 46 tahun dan berusia dan bersedia ditugaskan di tempat terpencil minimal 5 tahun, maka ia akan diangkat menjadi CPNS atau P3K setelah lulus seleksi. Berikut dalam PP 48 2005 dijelaskan, seleksi itu meliputi seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi.
Seleksi ini akan diberlakukan bagi semua pegawai honorer yang ingin diangkat menjadi CPNS maupun P3K. Mereka juga wajib mengisi atau menjawab daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan, kepemerintahanan yang baik, dan pelaksanaannya terpisah dari pelamar umum. Daftar pertanyaan ini akan disusun oleh tim koordinasi tingkat nasional. Honorer yang akan dijadikan tenaga outsourcing. Ada 12 jenis Bapak Ibu ya. Pertama, cleaning service, kemudian petugas keamanan atau security, 3 pramutamu, kemudian sopir, 5 pekerja lapangan penagih pajak, 6 penjaga terminal, 7 pengamanan dalam, 8 penjaga pintu air, dan 9 operator komputer. Maaf, bukan 12 Bapak Ibu, tapi 9 ya. Honorer harus ikut seleksi CPNS, jadi tidak ada yang instan. Tidak sebagaimana informasi yang beredar bahwa ada pengangkatan secara langsung, itu tidak ada Bapak Ibu ya. Formasi khusus untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS ini akan disiapkan pada penerimaan CPNS 2022-2023. Proses pengangkatan honorer menjadi ASN akan dilakukan melalui seleksi sebagaimana proses penerimaan CPNS pada umumnya. Pada rekrutmen CPNS dari tenaga honorer nanti, pemerintah akan menyiapkan formasi khusus. Namun, tidak semua tenaga honorer bisa diangkat menjadi PNS melalui seleksi CPNS. Selain itu, tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi abdi negara tersebut harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, di sini oleh PLT Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB, Muhammad Efiros mengatakan pemerintah akan mengangkat honorer yang sudah mengabdi di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Namun, kata Muhammad Efiros, honorer yang akan diangkat tersebut terlebih dahulu harus melalui proses seleksi CPNS, kemudian baru ditetapkan menjadi PNS. Tenaga honorer yang saat ini bekerja di instansi pemerintah akan diangkat menjadi CPNS tetapi dengan proses seleksi. Setelah menjadi CPNS, tenaga honorer bisa diangkat menjadi PNS. Ini jelasnya ya, Muhammad Afiros dilansir dari kompas.com. Kemenpan RB meminta data jumlah PNS dan P3K. Nah, tentunya ini ada gunanya Bapak Ibu ya untuk mengefisienkan dan mengefektifkan tenaga ya atau pekerja yang ada di instansi pemerintah. Kabar terbaru, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB akan menghapus tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah. Nah, wacana penghapusan tenaga honorer ini akan dilakukan pada 2023. Menpan RB Cahyokumolo berharap para tenaga honorer tersebut dapat menerima penghargaan yang semestinya. Nah, penghargaan yang dimaksud ini belum tentu Bapak Ibu ya, apakah ini adalah pengangkatan CPNS ini, demikian juga dengan outsourcing. Instansi pemerintahan yang selama ini mempekerjakan para honorer tersebut diimbau segera menghitung analisis jabatan dan beban kerja secara komprehensif. Harapannya agar didapatkan kebutuhan yang objektif untuk pemerintah, baik jumlah formasi CPNS ataupun CP3K sesuai yang dibutuhkan. Dengan jumlah kebutuhan yang tepat, diharapkan terbuka ruang untuk tenaga honorer untuk mengikuti seleksi sebagai CPNS maupun CP3K sesuai formasi yang akan ditetapkan, kata Cahyokumolo pekan lalu. Merujuk pada peraturan pemerintah PP nomor 49 2018 pasal 99 ayat 1 bahwa pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah sebelum diundangkannya PP ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. Terkait tenaga honorer, melalui PP diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023, kata Cahyo. Demikian informasi tentang pengangkatan CPNS melalui honorer yang mana sesuai dengan syarat dan kriterianya. Bagi Bapak Ibu, silakan berjuang, silakan berdoa kiranya ini menjadi kenyataan yang bisa mendongkrak nasib dan status Bapak Ibu selama ini. Demikian informasinya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.